Pemirsa, kami hadirkan informasi pembuka untuk Anda tentunya dari pertandingan yang berlangsung sore ini di mana Australia berhasil mengalahkan Indonesia dalam pertandingan ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 5-1. Di babak pertama Indonesia harus mengakui keunggulan dari Australia dengan skor 3-0. Sementara 2 tambahan gol lainnya tercipta pada babak kedua. Ya, kemenangan memperkuat posisi Australia pemirsa dalam upayanya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, bagi Indonesia, laga berikutnya melawan Bahrain di Jakarta harus menjadi momentum kebangkitan Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa faktor utama yang menyebabkan Indonesia takluk dari tuan rumah Australia? Sektor mana saja yang menjadi pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert dan bagaimana peluang kedua tim dalam persaingan ketat merebut tiket ke Piala Dunia 2026? Bisa di restoran dan menonton. Ya pemirsa, kita sudah ikuti bersama tadi ya bagaimana kemudian perjuangan timnas Indonesia melawan tim Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Meskipun mungkin hasilnya ini kurang memuaskan di mana timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Australia dengan skor 5-1. Nah, malam hari ini kita akan membahasnya tentunya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bung Nigara tentunya sudah hadir bersama kita. Bung Nigara, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap bersyukur dengan apa yang sudah terjadi, ya, Bang Nigara? Meskipun speechless ya, tetapi apapun juga harus kita terima bahwa ini sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan gitu. Betul. Ya. Dan tetap peluang tetap ada. Peluang Meskipun tetap menjadi runner up agak berat sekarang. Oke, tapi dibahas lebih lengkapnya nanti Bung Nigara, karena ada juga Bung Peri Sandria, mantan pemain timnas yang sudah bergabung bersama kita. Bung Peri, selamat malam. Sehat selalu. Sehat selalu, Amin. Bung Peri. Harus tetap semangat. Harus siap. Tapi Bung Nigara, mungkin apa yang bisa kita pelajari dan evaluasi dari pertandingan yang kita saksikan sore hari ini? Ini barangkali orang bisa menganggap ini sebuah alasan ya, tetapi ini fakta gitu. Pelatih baru melatih tadi kemarin 1 hari, pemain baru berkumpul 1 hari, mayoritas pemain. Ya. Sehingga tentu saja banyak hal yang belum bisa terjadi gitu. Nah kemudian saya kemarin diskusi dengan beberapa teman wartawan lah ya, salah satu diantaranya saudara Edi Lahenko, wartawan senior juga, wartawan sepak bola. Dia kenal juga nih Edi Lahenko. Ya, nah
kita udah ngomong bahwa pelatih ini nggak mungkin bisa menerapkan strategi yang jitu karena situasi waktu gitu. Tetapi saya masih yakin karena ini pemainnya rata-rata pemain Belanda, tipologi mainnya sama gitu. Jadi ini cuma bukan alasan, ini fakta yang ada gitu. Tapi kemudian fakta di lapangan ternyata emang nggak bisa gitu. Jadi butuh waktu yang lebih panjang, butuh strategi yang lebih jitu, butuh dialog-dialog yang lebih intens dengan pemain, sehingga dengan kondisi seperti itu maka apa yang diinginkan pelatih strateginya bisa jalan. Dan ini tadi saya melihat betul-betul seperti diskusi kemarin sore kami gitu dengan Bung Sadek segala. Ini improvisasi pemain aja karena pelatih belum bisa menerapkan sesuatu dengan. Jadi memang baik cukup challenging untuk mengkondisikan timnas Indonesia dengan pertemuan yang begitu singkat. Nah, masih ada 3 pertandingan, tapi 2 pertandingan yang utama yang saya kira mudah-mudahan ini juga nggak melampaui, ini 2 melawan Bahrain dan melawan Cina, Cina kita bisa menang. Baik, Bung Nigara, Bang Peri, ditahan dulu, kita ingin lihat dulu juga bagaimana situasinya saat ini di Australia, langsung bersama dengan Bung Effendi Ghazali di sana. Bung Ege, bagaimana situasinya di Australia setelah pertandingan yang berlangsung? Ya, terbagi 2 lah, atau terbagi 3 malah. Yang salah sepertiga itu merasa tetap optimis seperti Abangda M. Nigara. Toh masih ada beberapa pertandingan, kalau tidak langsung 2 besar, ya ke putaran keempat gitu. Sepertiga yang lain pulang dengan wajah relatif agak sedih ya, harus diakui. Penonton kita sangat banyak ya. Kalau nggak 8.000 bisa 9.000 ya. Jadi artinya dari jatah tiket, kemudian beli di mana-mana, akhirnya hampir setengah stadion ini diisi oleh penonton Indonesia. Jadi jelas sedih ketika hasilnya 5-1. Nah, yang ketiga, ya ini juga menjadi catatan penting. Setiap kali kita menyerang, mereka tepuk tangan, senang sekali, semangat, ada keinginan ofensif. Tapi kemudian dengan hasil 5-1 itu, terutama nanti biar Bung Peri Sandria dan senior saya Nigara yang menjelaskan, kita tidak tahu itu tadi yang dipakai apakah 4-4-2, 3-5-2 atau jadi 4-3-3 gitu ya. Nah, karena terlihat sekali pertahanan kita begitu lemah, bahkan 2 kali tendangan sudut ya, Lewis Miller dengan Jackson Irvin itu dianggap begitu mudah. Terpaksa saya tambahkan 1 kalimat lagi, tadi sudah mulai ada yang teriak di sini, Sintayong, Sintayong, tapi itu romantisme sajalah. Kita tentu harus menatap ke depan. Demikian. Oke, baik Bung Ege, tapi tentunya pasca pertandingan yang terjadi, meskipun harus menelan kekalahan, semangat merah putih tetap membara di sana dong, Bung Ege? Saya katakan tadi sepanjang pertandingan karena kita masih punya semangat untuk ofensif ya. Jadi cukup banyak loh nanti Abangda Nigara dan Peri Sandria, ofensif kita itu lumayan. Tetapi begitu Australia masuk gitu ya, itu di sekitar kotak penalti kita, itu kita sangat takut menontonnya gitu ya. Jadi terlihat pemain-pemain yang dipasang baru itu, Dan James misalnya, agak terpancing naik, bahkan Kevin Dix juga ikutan terpancing naik gitu ya. Milsilger juga demikian. Mungkin karena ingin ofensif. Saya beberapa kali di TV One menyatakan saya lama di Belanda, di Nijmegen juga, itu kalau ada kesempatan kita memang suka sekali mengambil upaya untuk menyerang. Jadi ketika menyerang semuanya tetap semangat, tetapi ketika hasilnya mulai menunjukkan 3-1, 4-1 ya, dan kemudian 5-1, memang sebagian semangatnya turun. Saya belum tahu nanti, mungkin di luar stadion ketemu lagi, tapi selama kita menyerang, selama itu dukungan tetap ada. Oke. Bung Nigara mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke Bang Ege di sana? Ya, saya kira Ege ini luar biasa ya, luar dalam. Karena saya kenal Ege ini lama sekali, dari zaman beliau masih mahasiswa di UI ya. Jadi kami sama-sama ke Piala Dunia tahun Italia 90. Jadi beliau ini totalitas ke dunia olahraga luar biasa. Jadi bukan cuma sepak bola, dia untuk seluruh olahraga luar biasa. Jadi beliau ini juga boleh dipikir-pikir nih oleh. Oke, Bang Peri mungkin apa yang ingin tahu nih di Australia mungkin dari Bang Ege, apa yang ingin disampaikan Bang Peri? Bang Ege, untuk pertandingan tadi bagaimana suasana di locker room? Enggak tahu dia. Saya nggak sempat ke locker room dan berusaha menghindari itu. Menurut Bung Mahfudin,
menurut Bung Mahfudin Nigara, senior dan tutor saya itu, kita nggak boleh masuk-masuk ke hotel atlet pun kalau bisa jangan. Itu juga locker room jangan. Tapi saya mendengar dari Pak Sumarji, senior saya Bang Peri Sandria, dia mengatakan semuanya siap turun ya. Artinya semuanya fit. Barangkali apa yang disampaikan tadi benar. Kita belum pernah main bersama. Penerbangan cukup jauh. Terakhir itu tentu saja main di liga masing-masing. Ada yang main bagus, ada yang main melelahkan. Dan sekali lagi, 10 menit pertama menentukan. Kita tadi ada sebuah heading ya, sundulan dari Jai East yang dengan gemilang diselamatkan Matt Ryan. Menit ke-8 ketika Sturridge dijatuhkan oleh pemain belakang Australia, Kevin Dick yang dipilih untuk mengambil. Waktu itu saya pikir back ya, harus mungkin saya membayangkan, saya bukan Patrick Kluivert, dia lebih tahu, saya membayangkan mungkin Marcelino atau mungkin Tom Haye. Tapi kemudian arahnya benar yang kena tiang gawang. Nah, sesudah itu balik. Ya, Boyle yang malah dapat penalti ketika Nathan Tuaon menjatuhkan Lewis Miller ya di menit ke-18. Oke, Bung Ege tadi sudah disapa Bung Nigara, Bung Peri bergabung juga nih bersama kita pecinta sepak bola yang lainnya, ada Bung Hensat. Ada yang mau disampaikan nggak, Bang Ege? Ya, Bung Hensat tentu selama ini hampir sama dengan saya, you will never walk alone. Nah, sekarang juga itu harus dipakai. Bangsa Indonesia harus tetap mengatakan kepada Patrick Kluivert, juga Coach Sintayong, tentu masukannya tetap dibutuhkan. Seluruh pemain nasional kita dan Coach Patrick Kluivert masih ada waktu berbenah ya, menghadapi Bahrain. Sekali lagi, kejelasan di belakang itu sangat perlu. Kalau ofensifnya sih sudah menarik. Nah, kembali sampai saat ini kami masih bersama Anda, you will never walk alone, artinya manfaatkan waktu ini, kembalikan harapan kita. Mungkin ya, Liverpool atau Manchester nih. Iya, dua-duanya Bang Nigara, artinya bangsa Indonesia masih bersama timnasnya. Pasti kita kalau masih itu. bisa lah untuk melangkah ya mungkin nanti ke putaran keempat kalau misalnya ada hambatan-hambatan. Ya putaran keempat, peringkat ketiga aja dah. Ya. Peringkat ketiga lalu maju di 1-2. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua. Oke. Bang Hensat, gimana nih? Tadi sempat disampaikan Bung Ege romantisme soal kenangan masa lalu bersama STY, tapi kemudian hari ini kita harus melihat bagaimana hasil olahan dari Patrick Kluivert. Ya mau gimana lagi ya, udah hasilnya begitu. Tapi kalau menurut saya sih memang kita hampir saja membuat kejutan di awal tuh ya. Tapi yang menurut saya sih catatan yang perlu digarisbawahi, kelihatannya memang komunikasi di pemain belakang kita tuh lemah sekali ya. Terutama pada saat kita menerima gol kedua dan gol ketiga, itu kan bahkan gol 3 melongo tuh para pemain belakang kita. Tapi memang ya harus diakui namanya tuan rumah yang kita lawan, dan memang secara histori mereka lebih baik dari kita. Ya kita masih ada kesempatan melawan Bahrain, mudah-mudahan peringkat ketiga bisa, walaupun tadi sih saya sempat lihat Bahrain Jepang katanya masih 0-0 ya. Nah, kalau memang hasilnya seperti itu ya kita memang harus menang melawan Bahrain. Ini adalah hasil yang di luar dugaan saya sih, di luar dugaan kita semua menurut saya. Walaupun tadi ada hiburan dari Ole Romeni ya, yang ya mudah-mudahan ini membawa angin segar lah buat persepak bola Indonesia nanti, terutama pada saat tanggal 25 nanti di GBK. Oke, baik, kita juga pengen tahu nih bagaimana nanti ulasan dari Bang Peri untuk melihat kira-kira tadi kalau ditanya Bang Ege, formasinya kalau kita baca pakai yang mana sih sebenarnya? Tapi ditahan dulu Bang Peri, dijawabnya nanti usai jeda, karena kita juga akan menghadirkan laporan langsung dari Australia bersama rekan kami di sana, ada Jasmine Rahmadi. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.